Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Siva Salsabella. Jadi di sini saya akan melakukan edukasi bagaimana cara mencegah penyakit tifus abdominalis. Iya baik, di sini adanya salah satu picture atau gambar dari demam tifoid. Iya baik. Kemudian di sini apa sih itu tifoid? Nah, tifus abdominalis atau biasa kita sebut dengan tipes ya. Di sini adanya definisi atau pengertiannya, yaitu infeksi sistemik yang disebabkan oleh Salmonella enteric. Khususnya turunannya yaitu Salmonella typhi, paratipi A, paratipi B, dan paratipi C pada saluran pencernaan. Nah, kemudian di sini adanya etiologi atau penyebab dari penyakit tifus abdominalis ini, yaitu disebabkan oleh Salmonella typhi, STP, paratipi A, paratipi B, paratipi, dan paratipi C. Salmonella typhi ini merupakan bakteri gram negatif, berflagel, dan tidak berspora, anaeroib fakultatif, masuk dalam keluarga Enterobacteriaceae. Lalu di sini adanya beberapa mekanisme penularannya ya. Nah, yang pertama yaitu adanya karena makanan atau minuman yang tercemar. Makanan ataupun minuman yang diolah dengan tidak bersih atau disajikan mentah berisiko mengandung salmonella, seperti salad, kredok, atau asinan. Apalagi bila sayuran tersebut diberi pupuk dengan limbah kotoran dan dicuci dengan menggunakan air yang terkontaminasi oleh salmonella. Yang kedua yaitu jari-jari tangan. Seseorang yang pernah menderita tifoid dapat menjadi karir atau pembawa dan dapat menularkan tifoid kepada orang lain melalui jari-jari tangannya. Yang ketiga yaitu karena adanya feses. Nah, feses ini dapat menjadi media penularan salmonella ke orang lain melalui rute fekal oral. Artinya, penularan dari feses dan masuk ke mulut. Nah, kemudian yang keempat yaitu adanya hubungan seksual. Dari berhubungan seks ini bisa melalui oral anal maupun oral penis. Yang kelima yaitu karena adanya lalat. Nah, lalat ini dapat menjadi vektor mekanisme penularan tifoid. Lalat dapat menghinggapi feses yang mengandung salmonella dan kemudian menghinggapi makanan atau minuman dan mengkontaminasinya. Yang terakhir atau yang keenam ini yaitu instrumen kesehatan. Petugas kesehatan berisiko tertular salmonella karena kontak langsung dengan cairan tubuh pasien, misalnya seperti darah, urin, dan feses. Peralatan kesehatan yang terkontaminasi, bahan untuk pemeriksaan laboratorium, alat kasur atau spray yang mengandung feses atau urin yang terkontaminasi salmonella. Nah, jadi di sini adanya patofisiologi dari penyakit tifus abdominalis atau biasa kita sebut dengan perjalanan penyakitnya ya. Nah, jadi di sini infeksi terjadi pada saluran pencernaan. Basil ini diserap di usus halus melalui pembuluh limfe, lalu masuk ke dalam peredaran darah sampai di organ-organ lain, terutama hati dan limfa. Basil ini yang tidak dihancurkan berkembang biak dalam hati dan limfe, sehingga organ-organ tersebut akan membesar atau hipertrofi, disertai nyeri pada perabaan. Kemudian basil ini masuk kembali ke dalam darah, yaitu bakterimia, dan menyebar ke seluruh tubuh, terutama ke dalam kelenjar limfoid usus halus, sehingga menimbulkan tukak berbentuk lonjong pada mukosa di atas plak peyeri. Tukak tersebut dapat menimbulkan perdarahan dan perforasi usus. Gejala demam disebabkan oleh endotoksin, sedangkan gejala pada saluran pencernaan disebabkan oleh kelainan pada usus. Kemudian di sini adanya manifestasi klinis. Demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella paratipi lebih ringan daripada Salmonella typhi. Masa inkubasi dapat berlangsung 7-21 hari, walaupun pada umumnya adalah 10-14 hari. Masa awal penyakit, tanda dan gejala berupa anoreksia, rasa malas, sakit kepala bagian depan, nyeri otot, lidah kotor, yaitu putih di tengah dan tepi lidah kemerahan. Kadang disertai tremor lidah dan nyeri perut, sehingga penyakit ini
dapat tidak terdiagnosis karena gejala mirip dengan penyakit lainnya. Kemudian di sini ada beberapa fase gambaran klinisnya dari tifus abdominalis. Yang pertama yaitu adanya minggu pertama, yaitu awalnya terinfeksi, kemudian yaitu minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, jadi di sini adanya beberapa penata laksanaan dari penyakit tifus abdominalis ini ya. Jadi yang pertama yaitu adanya tirah baring untuk mencegah komplikasi dan mempercepat penyembuhan. Nah, jadi di sini tirah baring selama minimal 7 hari, bebas demam atau kurang lebih 14 hari. Lakukan mobilisasi secara bertahap seiring dengan pulihnya kekuatan pasien. Tingkatkan higien persawarangan, kebersihan tempat tidur, dan pakaian yang dipakai oleh pasien. Ubah posisi minimal setiap 2 jam untuk mengurangi risiko dekubitus. Defekasi dan buang air kecil perlu diperhatikan karena terkadang terjadi obstipasi dan retensi urin. Isolasi penderita dan desinfeksi pakaian serta ekskresi pasien. Yang kedua, diet makanan yang mengandung cukup cairan dan tinggi protein serta rendah serat. Nah, diet dilakukan secara bertahap, mulai dari bubur saring, bubur kasar, hingga nasi. Diet tinggi serat akan meningkatkan kerja usus sehingga risiko perforasi usus lebih tinggi. Dan yang ketiga, terapi farmakologi dengan pemberian antibiotik, antiinflamasi, antipiretik, dan antiemetik. Nah, jadi di sini untuk pembahasan terakhirnya mengenai judul juga dan topik untuk pencegahannya. Nah, yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan. Nah, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ini adalah mencuci tangan dengan rutin sebelum dan sesudah makan, setelah melakukan kegiatan, dan melakukan penyajian makanan atau memasak. Bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Dalam keadaan darurat, tangan dapat dibersihkan dengan hand sanitizer yang mengandung setidaknya 70% alkohol. Selain itu, menjaga kebersihan diri, terutama setelah berpergian keluar rumah, apalagi ke pasar. Usahakan untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor. Pastikan juga untuk mencuci kaki setiap habis keluar rumah. Nah, yang kedua, hindari kontak dengan orang sakit. Bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Untuk itu, hindari kontak terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Berciuman dan menggunakan peralatan mandi atau makan yang sama dengan orang sakit dapat meningkatkan risiko penularan penyakit ya. Dan yang ketiga, yaitu vaksin tifoid. Salah satu cara untuk mencegah penyakit tifus ini adalah dengan vaksin tifoid. Vaksin ini dapat dilakukan jika memang diperlukan, jika rentan atau berisiko tinggi tertular penyakit ini dengan terlebih dahulu mengkonsultasikannya ke dokter. Yang keempat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya. Makanan dan minuman menjadi salah satu media penularan yang paling sering untuk tifus. Nah, maka dari itu, usahakan untuk selalu makan dan minum yang telah terjaga kebersihannya ya. Makan makanan yang dimasak dan disajikan panas jauh lebih baik dibanding dengan makanan mentah atau setengah matang. Nah, yang terakhir atau yang kelima ini yaitu tidak menyiapkan atau menyajikan makanan ketika masih sakit. Nah, usahakan untuk tidak memasak atau menyiapkan makanan sampai dokter menyatakan bahwa bakterinya tak akan lagi menular, agar tidak menularkan atau menginfeksi penyakit tifus kepada orang lain. Ya baik, kira-kira seperti itu guys, mengenai penjelasan maupun pembahasan mengenai penyakit tifus abdominalis ini ya, dan juga untuk cara mencegahnya. Nah, untuk kalian pintar-pintar ya, selalu menjaga kebersihan diri, lingkungan dan sebagainya ya, karena itu penting banget guys. Yuk dimulai aja dulu dari diri sendiri, nanti juga lama-lama kan terbiasa.
dan akan selalu menerapkan pola hidup sehat yang baik dan benar. Dan juga untuk orang lain, apalagi untuk orang tersayang kita ya. Oh iya, semoga dari materi edukasi yang telah saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe, share, like, and comment ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.